Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Payang Ngunyang, pabrik gula. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Langit mulai menggelap, azan maghrib juga mulai terdengar sayup-sayup. Jauh dari tempat Rini sedang berdiri, ia memandang kosong ke arah lapangan tenis. Rini diam. Ia tertuju pada sebuah pohon beringin besar. Namun bukan itu saja yang sedang Rini perhatikan, melainkan tempat di tengah-tengah lapangan. Rini melihat gadis kecil yang mungkin sebaya dengan dirinya. Ia mengenakan gaun putih bersih, rambutnya panjang terurai. Ia melihat Rini, tersenyum, lalu melambai-lambaikan kepadanya. Lapangan tenis ini jarang sekali digunakan. Lokasinya ada di dalam pabrik gula. Tempat ini adalah satu dari banyak fasilitas yang diperuntukkan bagi karyawan di pabrik gula ini. Tak ada penjaga, tak ada siapapun di sini selain dirinya dengan gadis kecil misterius itu. Rini masih tertuju pada sosok itu. Kulitnya kuning langsat, tingginya tak lebih dari tinggi Rini. Ia masih melambaikan tangan, memanggil, mengajak Rini untuk bermain. Gadis kecil itu ragu karena kegelapan pepohonan di belakang lapangan tenis perlahan mulai menyeruak. Rini mendekat. Ia berjalan di jalan setapak penuh kerikil kecil. Ia masih melihat gadis itu tersenyum, menungguinya. Tinggal beberapa meter lagi Rini sampai. Namun sesaat sebelum Rini sampai di pintu kawat lapangan tenis, sesuatu menarik dirinya. Ia terkesiap. "Duk, kamu mau kemana? Gak dengar suara azan ya?" Rini melihat ibu, menarik tangannya, membawanya menjauh dari lapangan tenis. Rini mencoba menjelaskan, namun nampaknya ibu tak butuh penjelasan. Ia menarik Rini, terus menjauh. Sesaat sebelum ia benar-benar menjauh, Rini menyempatkan untuk melihat gadis kecil itu. Ia ingin mengatakan kepada ibu, ada anak lain yang belum pulang. Namun pemandangan itu tidak akan pernah Rini lupakan seumur hidup. Karena gadis kecil misterius itu tengah merangkul kepalanya. Bapak sedang membuat kopi. Ibu ada di sampingnya, mengambil lauk dan nasi. Rini masih duduk diam. Ia memandang kosong meja makan di depannya. Rini meyakinkan dirinya, apa yang baru saja dia lihat, apakah hal yang nyata? Kepala gadis itu dirangkul, sementara tangannya masih melambai-lambai. "Pak, jangan lupa bawa senternya ya," kata ibu. Bapak tersenyum mengangguk. Malam itu bapak bekerja shift malam. Ia salah satu karyawan yang sudah lama bekerja di pabrik gula ini. Karena masa kerja bapak, Rini sekeluarga mendapatkan salah satu fasilitas yang diberikan pabrik gula itu, yaitu tempat tinggal. Rini sekeluarga mendapat tempat tinggal di sebuah rumah tak jauh dari gerbang selatan. Orang-orang memanggil tempat itu dengan perumahan Belanda, karena lokasi itu dulu bekas rumah orang-orang Belanda. Awalnya bapak tak mau menerima pemberian fasilitas ini, namun lambat laun ekonomi semakin sulit. Untuk menghemat akhirnya bapak menerima. Sebenarnya untuk karyawan biasa seperti bapak tak diperbolehkan tinggal di perumahan Belanda, karena tempat ini khusus untuk supervisor ke atas. Tapi karena rumah dinas biasa sudah penuh diambil oleh karyawan lain, bapak akhirnya ditawari untuk menempati salah satu dari 10 rumah Belanda. Ada hal aneh yang pernah Rini dengar saat bapak bicara dengan ibu. Katanya teman-teman bapak sempat melarang dan lebih baik mencari kontrakan lain, tapi tak dijelaskan apa masalahnya. Bapak sendiri saat bicara dengan ibu, raut wajahnya sedikit khawatir.
Namun ibu meyakinkan bahwa tak ada yang perlu ditakutkan dari tempat ini. Bapak akhirnya mengangguk. Toh rumah ini jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Awalnya Rini juga tidak mengerti. Untuk anak seusianya, ia sudah bisa mencium hal ganjil. Salah satunya adalah melihat besar rumah dan segala tetek bengek perabotan di dalamnya. Seharusnya banyak karyawan yang ingin tinggal di sini, bahkan sekelas supervisor sekalipun. Tapi anehnya, 10 rumah Belanda yang tersedia hanya Rini sekeluarga, dan seorang lagi karyawan tak dikenal yang tinggal di blok barat, cukup jauh dari rumahnya. Selebihnya rumah ini dibiarkan kosong. Hal ini cukup mengganggu bagi dirinya. Apa alasan rumah ini tak diterima? Rumah ini memiliki 3 kamar berukuran besar dengan 1 basement atas dengan anak tangga kayu. Selebihnya adalah ruang tamu dan dapur yang dipisahkan oleh koridor panjang. Selain itu ada halaman belakang yang dipenuhi tanaman-tanaman buah seperti jambu biji dan lain sebagainya. Banyak benda-benda lama seperti kursi tamu yang terbuat dari anyaman bambu dan kayu jati dengan ukiran-ukiran. Juga foto-foto tua lengkap dengan banyak wajah dari orang-orang Belanda, serta lukisan-lukisan yang nyaris membuat bulu kuduk berdiri saat memandanginya. Semua benda itu adalah properti milik pabrik yang tidak boleh diambil tanpa seizin. Karena salah satu peninggalan lama saat pabrik gula ini masih di bawah naungan bangsa Belanda. Terkadang Rini merasa terganggu saat ia duduk di ruang tamu. Foto-foto itu seperti sedang memandanginya. Tak kalah dari foto-foto tua, ada lukisan-lukisan yang cukup menarik perhatian Rini. Seorang gadis Bali sedang menari yang ada di kamar miliknya. Juga lukisan seorang kakek tua memegang cerutu rokok dengan merangkul ayam jago. Lukisan ini terlihat lebih tua dari foto-foto itu. Malam ini Rini merasa aneh, seperti ada yang mengawasinya, namun tidak tahu apa itu. Ia hanya termenung, memandang ke arah pintu putih dengan kaca. Rini berselonjoran di atas ubin yang dingin. Di hadapannya terdapat buku pelajaran. Rini masih memandang kosong ke arah kaca yang menunjuk pada pemandangan halaman rumah saat sekilas kain putih terlihat melintas, melayang. Rini terkejut, namun suara ibu yang muncul dari belakang mengalihkan perhatiannya. "Rini, belajar ya? Ayo ibu bantu." Rini terdiam, ia tak tahu apa yang baru saja ia lihat. Ibu yang menyadari gelagat aneh pada wajah anaknya, lantas berdiri lalu membuka pintu. Ia melihat ke sana kemari, seperti sedang mencari sesuatu. Tak lama ibu pergi ke dapur, lalu kembali dan menebar sesuatu seperti garam. Kemudian ibu membawa Rini masuk ke kamar. Setelahnya ibu tak mengatakan apa-apa. Ia membantu Rini, mengajarinya dengan telaten sampai anak itu benar-benar tertidur. Ada seorang wanita sedang menari, berlenggak-lenggok dengan rambut hitam panjang. Ia mengikuti irama musik dengan sendu suara yang entah muncul dari mana. Wanita itu begitu cantik, lengkap dengan mahkota berwarna kuning merah. Sesaat Rini menikmati pertunjukannya sebelum ia melotot. Rini tersentak dari tidurnya. Ia menyibak selimut dengan keringat deras di keningnya. Ia bermimpi melihat wanita menari saat Rini kemudian sadar. Di depan ranjangnya ada lukisan penari Bali. Rini bergidik ngeri memandanginya. Lukisan itu melotot menatapnya. Wanita yang sama, batin Rini. "Jangan keluar nak, di sini saja, soalnya banyak tamu sedang datang." Kalimat itu adalah kalimat yang Rini dengar sesaat sebelum terbangun. Namun Rini terlalu takut. Ia berniat tidur di kamar ibu sampai terdengar suara di dapur. Rini melangkah dari dalam kamar. Tepat di seberang kamar adalah tempat ibu. Tapi Rini menaruh curiga pada suara di dapur. Suara yang terdengar seperti meja kayu yang ditepuk dengan tangan kosong. Apakah bapak pulang?
Tanpa sadar Rini mulai berjalan mendekatinya. Rini terhenti sejenak saat mendengarnya. Semakin lama semakin keras. Leher Rini mulai meremang. Sesuatu yang amis tiba-tiba saja tercium. Di koridor yang panjang, Rini harus melewati satu kamar lagi, kamar kosong. Kamar yang selalu dikunci oleh ibu. Lalu mulai terdengar suara lain seperti suara menggaruk, diikuti suara melengking keras, sampai membuat Rini menutup telinga. Di hadapan Rini, kini ia melihat kamar kosong itu. Anehnya, malam ini daun pintu di kamar itu sedikit terbuka. Ibu lupa menguncinya. Dari celah pintu, Rini tak bisa melihat apa-apa selain kegelapan total. Rini menarik gagang pintu, lalu menutupnya. Tetapi entah benar atau tidak, sesaat Rini seperti mendengar suara. Pelan sekali, namun Rini yakin ia mendengarnya dari balik pintu ini. Rini terdiam. Ia ragu apakah harus membuka pintu itu sebelum terdengar suara yang semula. Suara itu lagi, tapi kali ini Rini merasa yakin kalau ini adalah suara terkeras yang pernah ia dengar. Sehingga tanpa sadar, Rini langsung berlari menuju ke dapur. Namun anehnya Rini tak menemukan siapapun di sana. Rini memutari meja makan, mencoba mencari sumber suara, namun ia tak menemukan apapun. Tak ada hal ganjil yang mencurigakan. Lalu dari mana sumber suara itu berasal? Saat Rini lalu melihat sesuatu. Sebuah bercak merah tua di bagian tepi. Rini mencium aroma amis itu dari sana. Rini berniat pergi saat tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Rini berhenti. Ia diam lalu memandang ke arah anak tangga kayu yang menuju ke loteng. Rupanya suara itu berasal dari sana. Rini menapak anak tangga saat dari koridor pintu kamar kosong terbuka dengan sendirinya. Rini masih diam. Ia tertuju pada celah gelap saat pintu ditarik. Rini mulai penasaran, namun ia bingung apakah harus ke loteng terlebih dahulu ataukah harus ke kamar kosong itu. Setelah menunggu dan tak ada apapun, Rini akhirnya berjalan menuju ke loteng. Sebelum Rini mendengar suara perempuan berteriak-teriak dalam bahasa yang sama, terus-menerus. Lalu diikuti barang-barang di dapur berhamburan jatuh, menimbulkan suara yang begitu keras. Hingga dari koridor, ibu melangkah keluar, memandang ke arah Rini dengan sorot mata bingung. Ibu menarik tangan Rini, menjauhkannya dari tangga kayu, sebelum mulai membersihkan barang-barang yang berjatuhan sendirian. Wajah ibu tak bisa ditebak. Rini mencoba menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membuat semua ini berantakan. Namun ibu hanya diam saja. Setelahnya ia membawa Rini pergi meninggalkan dapur. Saat berjalan di koridor menuju kamar, Rini melihat kamar kosong itu sudah tertutup dengan sendirinya. Aneh. Rini tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Pagi hari di dalam kamar, ibu menceritakan hal ini kepada bapak. Rini hanya bisa mendengarkan dari balik pintu. Rini ingin menjelaskan semua, namun ibu seperti tak ingin membicarakan apapun tentang hal ini. Di atas sepeda kumbang, Rini sudah dibonceng ibu. Bapak melambaikan tangan. Saat tepat di atas loteng dari kaca jendela yang masih menggunakan gaya klauso, seperti kaca jendela di dalam gereja, Rini melihat sepasang mata mengawasinya yang berlalu pergi. Sore itu bapak sudah melepas lukisan penari Bali, membawanya ke atas loteng. Setelah Rini memohon-mohon, ibu sebenarnya menolak hal ini, namun Rini menantang. Kalau lukisan ini tak dilepas, ia mau pindah ke kamar kosong. Hal ini membuat ibu akhirnya pasrah. Namun ada yang aneh pada sikap ibu, di mana saat Rini mengatakan ia lebih baik pindah ke kamar kosong itu, bila lukisan penari itu tidak dilepas, wajah ibu terlihat kaget. Ia seperti menyembunyikan sesuatu, tapi ibu tetap tak mau mengatakannya.
Malam ini setelah makan malam, Rini langsung menuju kamar, bersiap untuk tidur. Tak ada lagi lukisan penari Bali di hadapannya. Satu hal yang membuat dirinya bisa tidur nyenyak malam ini. Sebelum tiba-tiba dari belakang terdengar pintu almari tua dengan ukiran-ukiran itu terbuka. Rini melihat sosok tangan kecil bersembunyi di balik tumpukan kain. Warna kulitnya putih, pucat, tak seperti warna sawo matang. Rini melangkahkan satu kaki turun dari ranjang. Saat tiba-tiba sesuatu menarik kakinya ke bawah ranjang, membuat wajah gadis itu menghantam lantai tehel. Dua anak kecil lalu berlari berhamburan, satu keluar dari dalam almari, satu dari bawah ranjang. Mereka tertawa cekikikan, pergi keluar pintu, meninggalkan Rini yang mulutnya berlumuran darah. Satu gigi depannya tanggal. Rini menjerit, menangis keras, tapi anehnya tak ada yang datang. Tubuh Rini kesakitan, wajahnya masih terasa sakit. Sembari menangis, Rini keluar dari kamar. Tapi ibu maupun bapak tak ada yang mendekat. Lalu dari ruang tamu terdengar seseorang sedang bersenandung. Lagu campur sari. Rini mendekati sumber suara, tempat seorang lelaki tua sedang merokok. Lelaki tua itu berhenti bersenandung saat Rini berdiri menatapnya. Lelaki yang tidak diketahui siapa itu memalingkan wajah menatap ke jendela melalui kursi kayu. Satu kakinya terangkat seperti orang-orang tua pada umumnya. Di meja terdapat segelas kopi dengan asap mengepul. Rasa sakit yang Rini rasakan berubah menjadi rasa penasaran. Siapa orang ini? Apakah teman bapak? Batin Rini sembari mengawasi. Tak lama lelaki tua itu lalu tertawa kencang. Tak perlu takut denganku, karena yang seharusnya kau takuti itu Belanda yang berada di belakangmu itu. Rini menjerit. Di belakangnya berdiri seorang wanita menggunakan gaun kuno. Tinggi, berkulit putih, pucat, dengan rambut kuning berbercak merah. Setengah wajahnya berlubang. Ia menyeringai kepada Rini yang berjalan mundur. Tak mengerti, Rini bersiap pergi saat lelaki tua itu berteriak. Bau orang Belanda memuakkan. Pergi kamu dari sini. Setelah mengatakan itu, wanita mengerikan itu melesat pergi. Lelaki tua itu lalu memanggil Rini, mengatakan apa yang dari tadi ia sebenarnya lihat. Tak beritahu, tamu di rumahmu. Rini melihat jendela tepat di sana. Ia bisa melihat nyaris di segala penjuru halaman. Berdiri pocong, puluhan, bahkan lebih banyak lagi. Tak hanya memenuhi rumahnya, namun memenuhi halaman rumah di sebelahnya. Sekarang pulanglah. Rini melihat bapak, ibu sudah berdiri di depan wajahnya. Melihat Rini dengan wajah khawatir. Tak hanya itu, banyak orang memenuhi tempat ini yang menggunakan seragam pabrik gula. Saat itu juga ibu lalu mengatakan bila Rini sudah tidur hampir 2 hari 2 malam. Seorang lelaki lebih muda dari bapak lalu mengajak bicara. Ia mengatakan kalau tempat ini gak bagus untuk ditinggali dan lebih baik pergi dari sini. Lelaki muda itu juga menunjuk sesuatu tepat di koridor pintu. Rini hanya memperhatikan, sementara ibu terus memeluknya. Di situ ada Belanda perempuan, kepalanya setengah pecah, gara-gara dibentur-benturkan kepalanya oleh suaminya, kata si lelaki muda. Lalu ia kembali melihat Rini, mendekatinya lalu melihat wajahnya. Giginya lepas, di mana giginya ini? Katanya seraya melihat ke lantai, mencari-cari. Buat apa? Barang manusia, jangan sampai diambil demit, celaka nanti. Siang itu beberapa orang mulai mencari di beberapa tempat, sementara Rini mengawasi. Saat seorang mau masuk ke kamar kosong, lelaki muda itu berkata, jangan ke situ, gak ada. Ke tempat lain saja. Lelaki itu masuk ke kamar bapak, ibu. Lalu sesuatu terjadi, di mana lelaki itu mundur dan menutup kembali pintu kamar bapak.
Ia lalu masuk kembali ke kamar ini dan menemukan petal giginya diikat di dalam kain berwarna hijau. Semua orang tampak heran bagaimana dia bisa langsung tahu. Setelahnya, semua teman bapak pergi. Di sana, di luar pintu, Rini mendengar sesuatu. Anakmu bawa saja ke kamarmu. Jangan biarkan sendirian, karena di samping kamar anakmu yang paling jahat. Bapak baru saja pergi, karena hari ini ia shift malam. Ibu pergi ke dapur, mendengar suara piring yang artinya ibu sedang mencuci dan menyusun piring. Rini di dalam kamar memandang lukisan lelaki tua dengan ayam jago. Siapapun yang melukis ini benar-benar luar biasa, seakan-akan mata itu begitu hidup. Entah kenapa Rini semakin yakin sosok laki-laki tua yang dia lihat tak lain adalah kakek di dalam lukisan itu. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamar orang tuanya. Rini berdiam, termangu menatapnya. Berarti Anda hidup di tempat ini berapa lama, Mbak? Tanya saya waktu itu. Beliau hanya diam sambil menatap kosong tembok di belakang saya. Gak lama kok Mas, sampai pabrik itu akhirnya bangkrut. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Malam saat Anda mendengar suara ketukan di pintu kamar orang tua Anda. Mbak Rini untuk pertama kalinya melihat mata saya. Kemudian dengan suara gemetar ia berkata, "Payah ngunyang." Saya masih diam, mencoba mencerna kalimat wanita yang sekarang sudah menikah dengan satu momongan itu. Apa itu? Payah ngunyang, Mbak? Mbak Rini masih melihat mata saya, lalu berkata, "Biar tak selesaikan dulu ceritanya. Nanti jenengan akan mengerti arti kalimat itu. Karena panyangunya itu masih ada dan banyak orang memilikinya. Tapi lambat laun, penyebutan ini mulai hilang di telan zaman." Saya mengangguk, menunggu beliau melanjutkan ceritanya. Malam itu hujan lebat turun. Seorang lelaki parubaya berlari menyusuri lumpur menuju ke gubuk reot di samping kebun pisang. Ia lalu mengetuk pintu kayu. Dari dalam rumah terdengar suara anak perempuan. Suaranya mengeloyot seperti ingin memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Terlihat seorang perempuan membukakan pintu. Sosok yang familiar bagi si lelaki. Perempuan itu menatap dengan wajah sayu. Tanpa membuang waktu, si lelaki bergegas masuk sembari bertanya, "Bagaimana Bu, Rini ada kemajuan?" Si perempuan menggeleng. Lelaki itu menyusuri ruangan yang tak terlalu besar lalu masuk ke dalam kamar. Di sana ada seorang wanita tua, rentah, tubuhnya bungkuk, melihat Rini dengan sorot mata mengibah. Sementara Rini, anak kecil itu sedang duduk telanjang dada dengan tubuh ditutupi oleh kain sarung. Sedari tadi ia terus memuntahkan makanan dari dalam isi perutnya. Mbok Ipa, perempuan yang dikenal sebagai tukang pijit panggilan di kampung ini, yang pertama kali menawarkan diri akan membantu Rini keluar dari masalah ini. Masalah saat kejadian di malam itu ketika Rini melihat payangunya, membuat gadis kecil itu tak berdaya hingga terjadi seperti ini. "Dok," panggil Mbok Ipa pada Ibu Rini. "Ambilkan minyak bakung di belakang. Mbok mau mijit leher Rini lagi." Setelah menerima minyak itu, Mbok Ipa melumuri jari-jari tangannya, lalu mulai memijit Rini. Gadis itu masih diam, hanya dapat melotot, tak bisa bicara. Orang mengatakan Rini sawar. Namun apa yang dilihat oleh gadis kecil itu? Bagaimana ia bisa menjadi seperti ini? Hal ini yang membuat bapak, ibu, serta Mbok Ipa penasaran. Selama memijit leher ini, Mbok Ipa merasa tidak enak badan. Ia berkali-kali mengelogoh, memegang mulutnya. Ia merasa mual. Selain itu, apa yang ia lakukan terasa tak disukai oleh sesuatu yang sedari tadi dicari oleh beliau. "Dok, dengarkan suara Simbo. Ada apa? Apa yang kamu lihat malam itu?" Rini menoleh, melotot, melihat Mbok Ipa. Mulutnya ingin bicara, namun tak ada suara yang keluar. Tak lama muntahan kembali keluar dari dalam mulut.
Mbok Ipa tidak menyerah. Ia terus memijat leher hingga punggung sampai akhirnya Mbok Ipa menyadari sesuatu. Mbok Ipa lantas menyuruh Rini membuka mulut. Di sana ia melihatnya. Mbok Ipa meninggalkan Rini untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Rini hanya bisa diam, melihat. Giginya seharusnya sudah tanggal, tapi kok masih ada. Tidak mungkin bisa tumbuh secepat ini. Rini masih membuka mulut. Dok, gigimu boleh Mbok cabut. Rini mengangguk. Ia tidak mengerti apa hubungannya dengan gigi di dalam mulutnya. Namun gadis kecil itu hanya bisa pasrah. Simbo juga berkata, ini akan sangat sakit, makanya aku minta kedua orang tuamu memegang. Ibu dan bapak lalu duduk di samping Rini, menahan tangan, kaki, serta tubuhnya. Sementara Mbok Ipa meminta Rini untuk tak menutup mulutnya. Saat wanita tua itu mulai menarik dengan tangan kecil yang terlihat seperti tulang terbungkus kulit tipis. Namun meski begitu, tenaga wanita tua itu tak dapat diremehkan. Karena begitu ia menariknya, tubuh Rini mengejang. Kedua orang tuanya berusaha keras menahan saat kepala Rini seperti dihantam begitu keras. Rini ingin berteriak, tubuhnya tak kuat menahan rasa sakit nyeri seperti ini. Namun ia berusaha sekuat tenaga. Sampai akhirnya Mbok Ipa bisa menarik satu gigi yang membuat Rini terus-menerus memuntahkan darah. Gadis itu lalu menangis. Suaranya kembali sesaat sebelum akhirnya ia menceritakannya. Menceritakan kejadian malam itu saat Rini menemukan sepucuk paku yang dibaluri oleh gimbal rambut. Malam itu Rini mendengar seseorang mengetuk pintu kamar orang tuanya. Padahal bapak shift malam, sedangkan ibu berada di dapur. Rini yang penasaran berjalan mendekat ke pintu, membukanya. Sesaat ia melihat seorang berlari masuk ke kamar kosong, diikuti suara tertawa dari anak-anak. Rini yang sejak pertama kali datang ke rumah ini penasaran dengan isi kamar kosong itu, lalu mendekat. Dari arah dapur Rini bisa mendengar dentingan antara suara piring, mungkin ibu yang melakukannya. Gadis kecil itu menyentuh handle pintu, mendorongnya. Di sana, di kamar itu, ia masuk. Saat itu kegelapan menyelimuti kamar kosong itu. Rini mencari saklar setelah dia menutup pintu. Ia tak mau ibu sampai tahu bahwa dirinya ada di dalam ruangan ini. Meraba-raba dari sisi tembok, Rini mencari-cari. Saklar seharusnya ada di sisi samping pintu. Namun Rini tak kunjung menemukannya. Tapi Rini yang bersifat keras kepala tak mau menyerah. Ia masih berjalan perlahan-lahan sembari meraba-raba sampai akhirnya ia merasakan sesuatu. Sesuatu yang terasa dingin. Rini tercekat merasakan dirinya seperti bersentuhan dengan jari tangan manusia. Rini menemukan saklar saat lampu di dalam kamar akhirnya menyala terang. Tapi di dalam kamar kosong itu Rini tak menemukan apapun. Selain benda-benda tua berserakan yang kebanyakan ditutupi oleh kain berwarna putih, termasuk ranjang tua berdebu yang dibalut dengan tirai transparan. Aroma debu begitu menyengat. Rini mencoba melihat sekeliling. Ia berjalan menyusuri lantai di sisi ranjang kosong itu, yang tanpa sadar jari kakinya menabrak sesuatu, yang langsung berderit bergerak-gerak. Rini membuka benda apa yang ada di balik kain ini saat dirinya menemukan kursi goyang untuk anak-anak. Kayunya sudah tua namun masih terlihat kuat. Rini merasa tempat ini seperti hidup, badannya menggigil. Di ujung sebuah meja tua, Rini menemukan kotak korek lama dengan kotak besar panjang yang seperti korek pada umumnya. Nampaknya korek itu adalah peninggalan lama yang tak pernah tersentuh oleh siapapun. Rini menyimpulkan bahwa kamar ini memang belum pernah dimasuki oleh siapapun. Lantas kenapa? Pertanyaan ini terus-menerus muncul di dalam kepalanya. Rini membuka kotak korek di dalamnya. Batang korek terlihat masih banyak. Sesaat ketika Rini mendengar suara mengetuk di balik almari tua kayu jati dengan ukiran khas Jawa. Rini mendengar suara anak perempuan menangis. Saat itu tiba-tiba lampu di dalam kamar mendadak mati.
Rini yang gelagapan lantas beringsut mencoba berjalan menuju saklar. Tapi anehnya Rini tak dapat menyalakan meski ia sudah menekan saklar itu berkali-kali. Rini tersentak ketika dia merasakan sesuatu mengenakan pakaian putih, melayang melintasi punggungnya. Rini merasa ia tak sendiri. Suasana di dalam kamar mendadak menjadi dingin, sunyi, senyap. Rini bisa merasakan bahwa dia tak lagi sendiri di dalam kamar ini. Tapi Rini sendiri, tidak tahu siapa dan di mana dirinya diawasi. Tak lama Rini dengar ketakutan yang menyelimuti dirinya, mulai berjalan menuju pintu. Rini menarik handle pintu, tapi aneh, pintu tak mau terbuka dan perlahan Rini merasakan kain putih yang menutupi sebagian benda di dalam kamar itu. Seperti ditarik sehingga kain putih itu berjatuhan. Rini bisa melihat dengan jelas sesuatu sedang mencoba menunjukkan eksistensinya. Rini membuka kotak korek, menyalakan sebatang untuk membuat api agar setidaknya ada cahaya yang menyinari kegelapan itu. Di balik kain transparan yang menyelimuti ranjang, Rini melihat dua anak laki-laki kecil sedang duduk bersila saling menepuk tangan sambil bernyanyi dengan bahasa yang sama sekali Rini tak kenali. Mereka terlihat begitu riang. Rini yang mulai gemetar ketakutan mencoba melihat lebih dekat. Ia menyusuri lantai, memutari ranjang sampai ke sisi lain. Namun lagi-lagi keanehan terjadi karena dua anak kecil yang sempat Rini lihat menghilang. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara almari terbuka. Suaranya begitu keras, menimbulkan nada yang panjang. Rini yang dari tadi penasaran apa yang ada di dalam almari itu sebenarnya. Dengan sebatang korek dan api yang bergoyang, Rini mendekat ke benda tua itu. Di sana Rini menemukan baju-baju kuno tergantung di atas sebatang kayu. Tak ada apapun kecuali hal itu. Rini meringkuk menoleh ke samping dan menemukan sesuatu. Guratan dari kayu yang diukir. Rini meraba, merasakan sesuatu. Sampai akhirnya, ia sadar bahwa guratan itu dibuat dari kuku jari. Sebenarnya ada yang lebih mengganggu dari sekedar menemukan kuku jari di bagian kayu jati almari, yaitu di belakang Rini. Ia merasa ada dua anak lelaki yang dari tadi bisa ia rasakan kehadirannya, sedang berdiri sejajar memandang Rini. Namun saat Rini menoleh, ia tak menemukan mereka. Sebatang korek itu telah habis dilahap api. Rini menyalakan sebatang lagi. Saat meringkuk, merangkak berjalan ke sudut almari. Di bawah beberapa gantungan baju, sebelum sesuatu tiba-tiba berhembus. Rini bisa merasakan sesuatu meniup batang korek api miliknya. Rini menyalakan sebatang korek lagi, namun lagi-lagi sesuatu meniupnya kembali, membuat Rini kembali diselimuti kegelapan. Hal itu terus-menerus terjadi saat terdengar suara menangis di ujung almari. Rini tercekat, mundur sebelum pintu almari tertutup, lalu mengurung dirinya. Rini mencoba mendorong-dorong pintu almari, namun tenaganya tak cukup. Dari celah-celah pintu, Rini melihat sepasang kaki berdiri dengan sepatu hitam kulit, berkaos kaki putih panjang, tepat ada di sana. Tak beberapa lama wajah anak kecil menunduk, melihat wajah Rini tanpa bola mata. Rini terseok melangkah mundur. Ia menjauh dari celah almari. Tanpa ia sadari, ia merangkak sampai di ujung dan menemukan sesuatu. Sebuah paku yang menancap di bagian dalam almari, terbungkus oleh sesuatu yang berserabut, menyerupai potongan rambut panjang. Rini mengambil benda itu. Saat itulah Rini baru saja menyadari ada yang sedang duduk meringkuk tepat di belakangnya. Rini menoleh, ia tak bisa mundur, lalu dengan keberanian yang tinggal tak seberapa, ia menyalakan sebatang korek. Dan disitulah Rini melihat seorang gadis Belanda dengan separuh kepala terpotong. Sosok itu mengelinjang, melotot melihat Rini yang kepalang takut.
Tak lama ia lalu merangkak mundur. Saat itu Rini menyadari bahwa sosok itu seperti ingin menunjukkan sesuatu. Rini terlihat bingung, apakah ia harus mengikuti atau selesai sampai di sini. Rini melangkah keluar dari dalam almari. Ia melihat sosok itu baru saja melintas keluar dari dalam kamar. Pintu itu adalah pintu yang dari tadi tak dapat dibuka oleh Rini. Ia mengikuti dengan selangkah demi selangkah. Rini merasa asing. Rumah ini sama, tapi terasa berbeda. Sebuah jam tua terpajang di dekat sekat antara dapur dan lorong. Sesuatu yang tak Rini lihat saat tinggal di rumah ini. Sebelum Rini melewati benda tua, namun terawat itu, ia dikejutkan oleh jeritan memekikan telinga dari arah dapur. Tempat seharusnya ibu berada. Rini tergopoh, berlari mencari tahu, namun dirinya dibuat mematung. Saat melihat seorang laki-laki, tinggi, putih, pucat, sedang mencengkram leher seorang wanita. Dan anak perempuan dari belakang, tempat mereka duduk, membenturkan wajah mereka ke atas piring yang dipenuhi oleh makanan. Lelaki asing itu berbicara menyentak dengan kalimat yang tak Rini mengerti. Sementara di depannya, sepasang anak kembar sedang duduk melahap makanan dari garpu di tangannya. Rini terseok tak mengerti sama sekali. Tak beberapa lama teriak riuh terdengar dari luar rumah. Riuh suara dari orang yang sama sekali tak tahu dari mana datangnya. Wanita itu lalu mencoba melepaskan cengkeraman si lelaki tinggi, sebelum lelaki itu menghantamkan kepala wanita itu di sudut meja yang dibuat dari bahan kayu jati itu, menghantam tepat batok kepalanya. Si anak perempuan lari terseok-seok, ia masuk ke dalam kamar. Sebelum Rini tahu apa yang terjadi, matanya terpaku, melihat ke arah dua anak kembar, tempat di mana si lelaki jangkung itu memiting kepalanya, lalu mengejar menuju ke kamar kosong. Saat itu wajah Rini tercekat karena si lelaki jangkung lalu melihat ke arahnya. Dobrakan pintu, si lelaki jangkung melesat masuk. Dengan memikul senapan laras panjang, ia lalu meringkuk, menendang-nendang pintu almari tempat di mana Rini yakin anak perempuan itu bersembunyi. Tak mau menyerah, dengan tenaga manusia dewasa, ia berhasil membuka paksa, lalu merongrong. Terdengar suara hantaman benda keras dan jeritan memekikan. Rini tak melihat langsung kejadian itu berlangsung, namun ia bisa mendengar tangisan memilukan. Teriakan penyiksaan sebelum si lelaki jangkung keluar. Ia sekarang menuju ke atap rumah. Rini terseok ketakutan, namun ia masih merasa penasaran. Di ujung bagian atap tempat gudang lama rumah ini berada, si lelaki jangkung berteriak di sana, menunjuk-nunjuk apa yang ada di bawahnya dengan bahasa yang aneh, sebelum menembak kepalanya sendiri. Rini mendekat dan ia bisa melihat kerumunan orang, semuanya nyaris tanpa kepala. Rini bergerak mundur sebelum menabrak sesuatu, dan ia melihat seseorang perempuan dengan gaun Bali memeluk dirinya. Mbok Ipa mengangguk lalu meminta dua lukisan itu, si penari Bali dan kakek dengan ayam jago. Namun bapak menolak karena bagi dirinya ada hubungan sesuatu yang tak bisa dijawab dengan lukisan ayam jago. Saat itulah Mbok Ipa menjelaskan tentang payang kunyang. Payang kunyang adalah sesuatu benda mati yang diikuti atau dirasuki oleh jin sejenisnya, mendekam, mengawasi, dan hidup di sana. Lukisan itu memiliki sejarahnya. Ia mengintai keluarga ini. Namun yang lebih mengerikan adalah rumah itu adalah payang kunyang bagi orang Belanda yang tinggal di sana sebelumnya. Kejadian ini akan berulang-ulang terjadi, apalagi bagi manusia yang tidak sadar akan hal ini. Ia akan terus diganggu, terus dipertontonkan pada sesuatu yang bila akal sehat tak bisa menerimanya. Bisa membuat gila seperti apa yang hampir saja terjadi pada Rini. Mbaknya benar-benar merasa melihat hal itu atau bagaimana, Mbak? Tanya saya pada Mbak Rini. Ia nampak berpikir, bingung apakah ia melihat dalam lamunan
apakah kejadian itu terjadi sebelumnya. Namun Mbak Rini kemudian bersumpah, ia melihat rentetan itu di depan kedua matanya sendiri. Saya hanya diam, lalu setuju untuk membagikan cerita ini. Saya sendiri dulu pernah mendengar bahwa tahun sebelum kemerdekaan, orang-orang pribumi pernah menyerbu tempat pabrik gula ini, berbekal membawa arit atau sapit, pacul, dan benda-benda lain untuk mengusir orang-orang Belanda. Namun cerita itu hanya diceritakan turun-temurun. Soal kebenaran akan kejadian itu masih dipertanyakan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang Belanda itu tak ada yang tahu. Lalu saya mendapat pesan dari seseorang yang lain. Rupanya setiap rumah Belanda di pabrik gula memiliki cerita tersendiri-sendiri. Dan ini adalah salah satu dari cerita perih yang pernah terjadi. Bahkan ada seorang kuli yang terlibat penghancuran rumah-rumah ini. Pernah membawa pulang sebuah foto keluarga orang Belanda yang setiap malam memelototi dirinya. Terkadang menyeringai kepada dirinya. Itu masih satu cerita rumah Belanda. Setiap rumah Belanda memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.